Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih tetap semangat ya meskipun belajar jarak jauh. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sebelum memperhatikan video pembelajaran ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita hari ini. Pekan ini kita masih pada materi bab termokimia dan melanjutkan materi 2 pekan lalu yang membahas cara menentukan perubahan entalpi. Selamat belajar! Pada pembelajaran termokimia kali ini diharapkan yang pertama, kalian mampu mengukur perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Kemudian, kalian mampu mengukur perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Selanjutnya, kita akan masuk pada konsep perubahan entalpi. Oke, untuk menentukan perubahan entalpi, di sini bisa ditentukan oleh 4 cara. Yang pertama adalah kalorimeter, yang kedua adalah hukum Hess, yang ketiga adalah entalpi pembentukan standar, dan yang keempat adalah energi ikatan. Pekan lalu kita telah membahas 2 subbab, yaitu perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter dan hukum Hess. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar dan berdasarkan energi ikatan. Oke, saya akan mereview sedikit perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter. Gambar yang tertera adalah gambar kalorimeter yang digunakan untuk mengukur kalor. Nah, yang diukur itu apa? Yang diukur adalah suhu air atau larutan akibat suatu reaksi dalam wadah yang terisolasi. Cara untuk mengukur air atau larutan dengan menaruh air atau larutan ke dalam kalorimeter. Kemudian, terdapat batang pengaduk pada alat kalorimeter tersebut. Nah, batang pengaduk itu digerakkan ke atas dan ke bawah. Karena digerakkan ke atas dan ke bawah, sehingga mengakibatkan perubahan suhu dari air ataupun larutan yang ada di dalam kalorimeter. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengukur suhu air atau larutan terlebih dahulu dengan menggunakan termometer sebelum batang pengaduk digerakkan ke atas dan ke bawah. Sehingga kita bisa mengetahui perbedaan suhu sebelum dan sesudah ketika batang pengaduk tersebut digerakkan. Perubahan suhu tersebut dilambangkan dengan delta T. Untuk bisa menaikkan suhu, selain kita menggerakkan batang pengaduk ke atas dan ke bawah, kita juga butuh kalor. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air atau larutan sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor tersebut disebut kalor jenis. Sementara 1 gram air memerlukan kalor sebesar 4,2 Joule. Kalor ini disebut kalor jenis air yang dilambangkan dengan C. Jadi, untuk mengetahui jumlah kalor yang terserap oleh air, yang kita butuhkan adalah 1. Massa air dalam kalorimeter yang dilambangkan dengan M dan satuannya adalah gram. Yang kedua adalah perubahan suhu air yang dilambangkan dengan delta T dan satuannya adalah derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kalor jenis air yang dilambangkan dengan C kecil dan satuannya adalah Joule per gram derajat Celcius. Jadi, rumusnya adalah Q sama dengan kali M kali C kali delta T, di mana M adalah massa air dalam kalorimeter, C adalah kalor jenis air, dan delta T adalah perubahan suhu air. Selanjutnya, hukum Hess. Menggunakan cara hukum Hess untuk menghitung perubahan entalpi dengan menentukan keadaan awal dan akhir dari suatu reaksi. Pada rute 1, perubahan entalpi NaOH solid menjadi NaCl aquos, perubahannya sebesar delta H1. Sedangkan pada rute 2, untuk mengubah NaOH solid menjadi NaCl aquos terjadi 2 tahap, yaitu dari NaOH solid diubah menjadi NaOH aquos, perubahan entalpinya sebesar delta H2. NaOH aquos diubah menjadi NaCl, perubahan entalpinya sebesar delta H3. Jadi, untuk rute 2, perubahan entalpinya menjadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Artinya, pada rute 1 dan 2 memiliki nilai delta H sama, namun prosesnya yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk materi mengukur perubahan entalpi melalui entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar didapat dari zat-zat pereaksi dan dari zat-zat hasil pereaksi.
Untuk mengukur perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Delta H reaksi sama dengan sigma dikali N dikali delta HF hasil reaksi dikurangi sigma dikali M dikali HF reaksi, di mana N adalah koefisien hasil reaksi atau produk, M adalah koefisien reaksi atau reaktan, dan delta HF adalah pembentukan entalpi standar. Sebagaimana persamaan termokimia SO3 yang diurai menjadi SO2 dan setengah O2, SO3 di sini berperan sebagai prereaksi dan SO2 serta setengah O2 sebagai hasil reaksi. SO3 memiliki koefisien 1, SO2 memiliki koefisien 1, dan O2 memiliki koefisien setengah. Hal yang perlu diingat adalah jika delta H reaksi kurang dari 0 berarti termasuk reaksi eksoterm, dan jika delta H reaksi lebih dari 0 berarti termasuk reaksi endoterm. Selanjutnya, menentukan entalpi reaksi untuk penguraian SO3. Jika diketahui delta HF SO3-nya sebesar minus 48 kJ per mol, delta HF SO2 sebesar minus 35 kJ per mol. Selanjutnya, menuliskan reaksinya. Karena penguraian, jadi SO3 diurai menjadi SO2 dan setengah O2. Setelah itu, kita menentukan siapa sebagai prereaksi dan siapa sebagai hasil reaksinya. Karena yang diketahui adalah delta HF, sehingga kita menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma N dikali dengan delta HF hasil reaksi dikurangi sigma N dikali delta HF prereaksi. M dan N-nya bisa ditambahkan sendiri di catatannya. N untuk koefisien hasil reaksi dan M untuk koefisien prereaksi. Selanjutnya, kita masukkan 1 dikali delta HF dari SO2 ditambah setengah dikali delta HF dari O2. Selanjutnya dikurangi oleh 1 dikali delta HF SO3. Delta HF SO2 adalah min 35. Jadi 1 kali min 35 sama dengan min 35. Delta HFO2 adalah 0. Jadi 0 dikali setengah sama dengan 0. Dan delta HF dari SO3 adalah min 48. Jadi 1 dikali min 48 sama dengan 48. Maksudnya minus 48 ya itu. Jadi, min 35 kJ per mol ditambah 48 kJ per mol. 48 bernilai positif karena min kali min. Sehingga min 35 ditambah 48 sama dengan 13 kJ per mol. Untuk soal berikutnya, menggunakan cara yang sama. Pertama, kita tulis dulu reaksinya. Setelah itu, kita tuliskan rumusnya, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma dikali mol dikali delta HF hasil reaksi dikurangi sigma dikalikan mol dikalikan delta HF per reaksi. Oke, mol dikalikan delta HF dari CO2 ditambah mol dikalikan delta HF dari H2O dikurangi mol dikalikan delta HF dari C3H8 ditambah dengan mol dikalikan delta HF dari O2. Delta HCO2 sebesar min 394. Jadi 3 dikali min 394 sama dengan min 1182. Ditambah 4 dikali delta HF H2O. Delta HF H2O sebesar minus 286. Jadi 4 dikali minus 286 sama dengan minus 1144. Kemudian dikurangi dengan sigma delta HF per reaksi. Delta HF C3H8 sama dengan min 104. Jadi 1 dikali min 104 sama dengan min 104. Ditambah delta HFO2 sama dengan 0. Jadi 5 dikali 0 sama dengan 0. Sehingga min 1182 dikurang 1144 sama dengan min 2326. Dan
min 104 ditambah 0 sama dengan min 104. Nah, nilai 104 menjadi plus karena min ketemu min. Jadi, minus 2326 ditambah 104 sama dengan minus 2222 kJ per mol. Contoh soal berikutnya, berdasarkan data termokimia di samping, hitunglah delta H reaksi untuk reaksi berikut dan nyatakan apakah reaksi ini termasuk reaksi eksoterm atau endoterm. Delta H reaksi yang dihasilkan sebesar minus 100,59 kJ per mol. Karena delta H reaksinya berada kurang dari 0, maka reaksinya termasuk reaksi eksoterm. Selanjutnya, penentuan delta H berdasarkan energi ikatan. Ikatan kovalen merupakan gaya yang mengokohkan atom, sehingga untuk memutuskan ikatan kovalen tersebut dibutuhkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan adalah energi ikatan. Energi ikatan itu sendiri didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan kovalen dari suatu molekul dalam wujud gas. Nah, berikut data tabel energi ikatan dalam bentuk kilojoule per mol. Sebagaimana energi ikatan hidrogen dengan hidrogen yang memiliki energi sebesar 436 kJ per mol, sehingga untuk memutuskan 1 mol ikatan H dengan H, yaitu untuk mengubah 1 mol gas hidrogen menjadi atom-atom hidrogen dalam bentuk gas, dibutuhkan energi sebesar 436 kJ. Untuk persamaan termokimianya, perhatikan yang digaris bawahi. Reaksi kimia sebagai perubahan kimia yang terjadi melalui tahap pemutusan ikatan kimia antar atom-atom dari zat-zat reaksi dan dilanjutkan dengan tahap pembentukan ikatan kimia dari zat-zat produk. Mengacu pada hukum Hess, maka delta H reaksi sama dengan gabungan dari jumlah delta H tahap pemutusan ikatan reaksi dengan jumlah delta H tahap pembentukan ikatan produk reaksi. Sehingga rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan sigma delta H dis reaksi atau reaktan dikurangi sigma delta H dis hasil reaksi atau produk. Contoh soal, C3H8 bereaksi dengan Cl2 menjadi C3H7Cl dan HCl. Diketahui delta H dis dari CH sama dengan 413, ClCl 242, CCl 328, dan HCl 431. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu persamaan C3H8 bereaksi dengan Cl2 menjadi C3H7Cl dan HCl. Penjabaran dilakukan untuk memudahkan menghitung tiap-tiap energi ikatan. Sebagaimana pada senyawa C3H8 jika dijabarkan menjadi 8 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan pada Cl2 menjadi 1 ikatan, yaitu ClCl 1. Kemudian, untuk senyawa C3H7Cl membentuk 7 ikatan CH, 1 ikatan CCl, dan pada HCl membentuk 1 ikatan HCl. 7 ikatan CH yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pada ikatan CCl 1. Dan pada ikatan HCl 1. Setelah dijabarkan, selanjutnya kita menentukan entalpi pemutusan ikatan atau delta H dis, di mana pada bagian reaksi atau reaktan terdapat 8 ikatan CH. Artinya,
8 dikali 413 sama dengan 3.304. 413 itu terdapat pada tabel data energi ikatan. Nanti kalian bisa lihat ya. Terus yang kedua, 1 ikatan Cl dengan Cl sama dengan 1 dikali 242 sama dengan 242. Nah, pada bagian hasil reaksi atau produk terdapat 7 ikatan CH. Artinya 7 dikali 413 sama dengan 2891. Kemudian 1 ikatan C dengan Cl sama dengan 1 dikali 328 sama dengan 328, dan 1 ikatan HCl sama dengan 1 dikali 431 sama dengan 431. Setelah didapatkan data entalpi pemutusan ikatannya, selanjutnya kita menghitung entalpi reaksi dengan menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta H dis per reaksi atau reaktan dikurangi sigma delta H dis hasil reaksi atau produk. Pada sigma delta H dis per reaksi atau reaktan, H dis CH ditambah dengan H dis ClCl. Sedangkan pada sigma delta H dis hasil reaksi atau produk, H dis CH ditambah H dis CCl ditambah H dis HCl. Kemudian delta H dis per reaksi atau reaktan dijumlahkan sehingga 3.304 kJ per mol ditambah 242 kJ per mol menghasilkan 3.546 kJ per mol. Selanjutnya, menjumlahkan delta H dis hasil reaksi atau produk, sehingga 2.891 kJ per mol dijumlah dengan 328 kJ per mol ditambah 431 kJ per mol menghasilkan 3.650 kJ per mol. Setelah itu, sigma delta H dis per reaksi atau reaktan dikurangi sigma delta H dis hasil reaksi atau produk, sehingga 3.546 kJ per mol dikurangi 3.600 kJ per mol menghasilkan minus 104 kJ per mol. Jadi, reaksi tersebut disertai dengan pelepasan panas sebesar 104 kJ per mol C3H8. Contoh soal berikutnya. Pemanasan siklopropana akan memberikan propena reaksi sebagai berikut. Jika energi ikatan C tunggal sebesar 438 kJ per mol, maka energi ikatan C rangkap dalam propena sebesar. Hal pertama yang harus dilakukan setelah menuliskan reaksinya adalah menjabarkan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Hal yang harus kalian ingat bahwa atom C selalu berikatan dengan 4 elektron. Misal pada C yang ini, C tersebut berikatan dengan 2 atom C dan 2 atom H. Selanjutnya, menentukan entalpi pemutusan ikatan. Pada reaksi atau reaktan terdapat 3 ikatan CC. Jadi, 3 dikali 438 sama dengan 1314. Dan pada hasil reaksi atau produk terdapat 1 ikatan CC, sehingga 1 dikali 438 sama dengan 438, dan 1 ikatan C rangkap. Nah, pada ikatan C rangkap tersebut yang harus kita cari berapa nilai energi ikatannya. Untuk ikatan CH pada reaksi dan produk tidak dituliskan karena jumlahnya sama-sama 6. Pada reaksi jumlahnya 6 ikatan dan pada produk jumlahnya juga 6 ikatan. Selanjutnya, setelah kita menentukan entalpi pemutusan ikatan, kita menghitung entalpi reaksinya dengan menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta H dis per reaksi atau reaktan dikurangi sigma delta H dis hasil reaksi atau produk. Pada contoh soal ini, yang ditanyakan adalah energi ikatan C rangkap. Sehingga delta H yang sudah diketahui ditulis, yaitu minus 84 kJ per mol. Kemudian, menghitung energi ikatan C tunggal pada reaksi, yaitu karena ada 3 ikatan, maka
3 dikali 438 sama dengan 1314 kJ per mol dikurangi dengan energi ikatan C tunggal pada produk, yaitu karena hanya ada satu ikatan, maka 1 dikali 438 sama dengan 438 kJ per mol. Kemudian, energi ikatan carangkap yang dicari pindah ruas ke sebelah kiri dan minus 84 kJ per mol pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga energi ikatan carangkap sama dengan 1314 kJ per mol dikurangi 438 kJ per mol ditambah 84 kJ per mol menjadi 960 kJ per mol. Jadi, energi ikatan carangkap adalah 960 kJ per mol. Selanjutnya adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan, terdiri dari 2 nomor. Silahkan dikerjakan latihannya dan dikumpulkan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang difahami, silahkan bertanya. Baik, sampai sini pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini dan sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.